Halo anak-anak, Assalamualaikum. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak selalu sehat. Nah, Bu Umi sekarang ada di mana ya? Anak-anak tahu? Ya, betul sekali, ada di masjid. Anak-anak tahu? Masjid digunakan untuk apa? Ya, betul sekali, untuk sholat. Nah, hari ini Bu Umi akan bercerita tentang asal mula perintah sholat diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana ceritanya? Ups. Bu Umi lipat mukena dulu ya. Nah, anak-anak, hari ini Bu Umi akan bercerita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu asal mula turunnya perintah sholat dari Allah ke Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Wahid, Isnain, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Very good. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak? Peristiwa Isra dan Mi'raj tercantum loh dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 1. Nah, ayo kita bersama-sama mendengarkan cerita dari Bu Umi tentang Isra dan juga Mi'raj. Are you ready? Yes, I'm ready. Pertama-tama, ayo kita pelajari apa itu Isra Mi'raj dan mengapa Isra Mi'raj bisa terjadi. Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat ujian yang sangat berat. Dakwah Rasulullah ditolak oleh penduduk Taif. Beliau sangat bersedih. Lalu meninggalnya Abu Thalib, yaitu paman Rasulullah. Setelah itu, istri yang sangat disayangi oleh Rasulullah, Sayyidah Siti Khadijah, juga meninggal. Kejadian tersebut membuat penduduk muslim semakin bersedih. Kaum kafir Quraisy semakin memusuhi Rasulullah. Karena kejadian tersebut, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajak Rasulullah melakukan perjalanan yang dinamakan Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, malaikat Jibril bersama Buraq mengajak Rasulullah untuk melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Isra dimulai dari Masjidil Haram dan berhenti di 4 tempat untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Adapun tempat tersebut adalah yang pertama adalah kota Madinah. Kota Madinah merupakan tempat pertama Rasulullah untuk melakukan hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Yang kedua adalah Bukit Tursina. Bukit Tursina adalah tempat di mana Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang ketiga yaitu Baitul Lam. Diceritakan bahwa Baitul Lam merupakan tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, Rasulullah melaksanakan sholat bersama para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa yang turun dari langit. Rasulullah lalu melanjutkan perjalanannya, yaitu yang disebut Mi'raj, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Selama perjalanan Rasulullah ke Sidratul Muntaha, Rasulullah bertemu dengan para nabi.
Pada langit ke-1, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit yang kedua, Rasulullah bertemu Nabi Isa dan juga Nabi Yahya alaihissalam. Pada langit yang ketiga, Rasulullah bertemu Nabi Yusuf alaihissalam. Dan pada langit keempat, Rasulullah bertemu Nabi Idris alaihissalam. Pada langit kelima, Rasulullah bertemu Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam, Rasulullah bertemu Nabi Musa alaihissalam. Dan pada langit yang ketujuh, Rasulullah bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Rasulullah pun menuju ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah. Nah, pada saat di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad mendapat perintah sholat, di mana sholat merupakan cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah pun lalu melanjutkan kembali perjalanannya ke kota Mekah. Namun, di tengah perjalanan, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika bertemu Nabi Musa pun bertanya kepada Rasulullah, berapa kali Nabi Muhammad diperintahkan untuk menunaikan sholat wajib? Nabi Muhammad pun menjawab, 50 waktu. Lalu Nabi Musa meminta Rasulullah untuk kembali kepada Allah untuk meringankan jumlah sholat. Lalu Nabi Muhammad pun menghadap Allah, dan setelah pembicaraan yang sangat panjang, akhirnya perintah sholat menjadi 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Lalu Rasulullah SAW kembali ke rumahnya di kota Mekah. Dan keesokan harinya, datanglah Abu Jahal ke rumah Rasulullah. Dan Rasulullah pun menceritakan kejadian yang terjadi kepadanya semalam. Lalu Abu Jahal pun mengumpulkan penduduk Mekah dan menceritakan apa yang telah dialami oleh Rasulullah. Rasulullah SAW pun juga menceritakan kembali kepada kaum muslimin di Mekah. Meskipun ada beberapa kaum yang tidak percaya dengan kejadian Isra dan Mi'raj, namun untuk kaum muslimin semakin yakin dengan Islam bahwa kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, itu tadi peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah. Nah, anak-anak hebat, anak-anak solih dan solihah, itu tadi cerita dari Bu Umi tentang Isra dan Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi Muhammad dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Betul. Nah, lalu Allah memberikan perintah sholat 5 waktu kepada Nabi Muhammad dan juga umatnya. Nah, untuk itu anak-anak harus rajin sholat. Nah, kalau yang laki-laki sebaiknya sholatnya harus di masjid. Oke? Nah, sampai di sini dulu belajar kita hari ini. Tidak lupa sebelum kita akhiri, kita membaca hamdalah terlebih dahulu ya. Alhamdulillah.